Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semuanya di rumah masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, selamat hari Minggu. Kita layak bersyukur hari ini kepada Tuhan, karena kasih-Nya lah kita diberi kesempatan untuk dapat mengikuti acara Minggu Advent pertama. Biarlah Roh Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah minggu ini, supaya hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan dan nama Tuhan saja yang kita muliakan. Amin. Terpujilah Tuhan yang telah menghantar kehidupan kita ke minggu hari ini. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah minggu Advent pertama, di mana kita masuk dalam menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Marilah kita bernyanyi. Shalom adik-adik semua. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu kita akan bernyanyi memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri semuanya. Kita bernyanyi lagu kita yang pertama dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Tuhan, tiriklah kami jemaat-Mu yang memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tiriklah jemaat-Mu. Haleluya. Mari kita bernyanyi. Baik adik-adik semua, kembali kita memuji nama Tuhan. Kita akan bernyanyi dengan penuh sukacita dengan lagu kita Hatiku Penuh Nyanyian. Untuk itu kakak undang semua adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Marilah kita dengarkan hukum Taurat untuk minggu ini. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu pada minggu ini, di mana minggu Advent pertama tertulis dalam hukum Taurat keempat. Demikianlah bunyinya. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari.
Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, ataupun orang lain yang berada di dalam tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya dengan kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Baik adik-adik semua, kita kembali memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan, ayat 1 dan ayat 3. Di ayat yang ketiga, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, tertulis dalam kitab Yeremia 33 ayat 14-16. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janjiku yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Baik adik-adik semua, kembali kita memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan bimbing aku, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan bimbing aku di
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat anak sekolah minggu dan doa syafaat. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Deltamas. Apa kabarnya hari ini? Pasti adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Warta sekolah minggu yang pertama, peribadahan sekolah minggu tetap kita laksanakan setiap hari Minggu masuk jam 7.30 sampai selesai. Peribadahan kita laksanakan secara online atau live streaming. Kakak berharap semua adik-adik tetap setia dan bersemangat untuk mengikuti peribadahan sekolah minggu. Untuk warta sekolah minggu yang kedua, tetap diingatkan kepada adik-adik untuk tetap menjaga jarak secara fisik, dan marilah kita dengan sadar untuk melaksanakan anjuran pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada, dengan selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dengan kita turut serta melaksanakan anjuran pemerintah, virus corona segera dapat kita putus, dan kita pun sudah turut serta menjaga diri kita dan keluarga kita dari wabah virus penyakit COVID yang sedang terjadi pada saat ini. Untuk warta sekolah minggu yang ketiga, tetap diingatkan kepada adik-adik untuk menghafal ayat hafalan dan mengirimkan ayat hafalan ke kakak-kakak sekolah minggu. Dan sebagai ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius 5 ayat yang ke-16. Ayat hafalan kita minggu ini dari Matius 5 ayat yang ke-16 akan kakak bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Untuk warta sekolah minggu yang keempat, setiap peribadahan sekolah minggu kita mengumpulkan persembahan di setiap peribadahan sekolah minggu kita. Persembahan yang telah kita kumpulkan, marilah kita sampaikan kepada Sintuawik kita masing-masing, atau bisa dikirimkan ke nomor rekening HKBP Deltamas. Untuk warta sekolah minggu yang kelima, yang berulang tahun untuk minggu ini, adik kita Kiara Situmorang. Kita nanti akan berdoa buat adik kita. Kita mengucapkan selamat ulang tahun buat adik kita, anak kita Kiara Situmorang. Untuk warta sekolah minggu yang keenam, kita akan melaksanakan Natal gabungan untuk tanggal 4 Desember di Hotel Grand Zuri. Untuk kami mengingatkan kepada adik-adik untuk menghafalkan kors sekolah minggu yang sudah di-share di WA orang tua, dan kami juga berharap kepada orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak kors sekolah minggu yang telah diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, sehingga kors itu dapat kita persembahkan di Natal gabungan di tanggal 4 Desember 2021. Demikianlah adik-adik warta sekolah minggu yang dapat kakak sampaikan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Kita akan berdoa.
Kita satukan hati dan pikiran kita, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melalui hari-hari kami hanya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini Engkau telah memberkati kami, dan pada minggu ini Tuhan kami dapat melaksanakan peribadahan sekolah minggu. Ini juga semua atas berkat dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami yang dengan setia mengikuti peribadahan sekolah minggu. Biarlah berkat penyertaan kasih daripada Tuhan menyertai anak-anak sekolah minggu kami. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan buat kami yang melayani Tuhan pada minggu ini. Engkau berkati Tuhan amang liturgis kami yang sudah melayani Tuhan. Biarlah berkat penyertaan kasih daripada Tuhan menyertai amang liturgis kami. Engkau berkati juga Tuhan kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani Tuhan pada minggu ini. Berkat anugerah Tuhan juga menyertai kakak-kakak sekolah minggu kami. Engkau berkati juga Tuhan pemusik kami. Kasih dan perlindungan penyertaan zaman Tuhan juga menyertai pemusik kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati Tuhan setiap program-program kami Tuhan yang akan kami jalankan Tuhan ke depannya Bapa. Terlebih Tuhan untuk Natal kami Tuhan yang akan kami laksanakan di tanggal 4 Desember Tuhan. Biarlah dapat berjalan dengan baik Tuhan, sehingga nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan buat anak sekolah minggu kami Bapa yang berulang tahun pada minggu ini. Secara khusus ya Bapa, kami berdoa buat anak kami Kiara Situmorang Tuhan. Engkau memberkati anak kami ini Tuhan, tumbuh kembangnya. Engkau berkati Tuhan di dalam kehidupannya Bapa. Biarlah Tuhan kehidupannya Tuhan semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami. Inilah Tuhan kehidupan kami Tuhan yang kami serahkan Bapa seluruhnya hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan. Di atas segala doa dan permohonan kami ini Bapa, kami manusia yang tak luput dari segala dosa dan kesalahan. Mari Bapa ampuni kami Tuhan dari segala kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami hanya berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi. Baik adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Kita angkat lagu pujian kita, Allah Peduli. Yang tak dapat ku mengerti.
adik-adik semua yang Abang kasihi di dalam Kristus Yesus. Tetap bersemangat ya. Oh ya, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, terlebih dahulu Abang pengen bilang, jangan lupa tanggal 4 kita Natal keluarga bersama di Hotel Grand Jury. Jadi ajak mama papanya untuk bernatal bersama. Ayo Pak, ayo Ma, kita Natalan, karena di situ nanti ada banyak sukacita ya. Nih adik-adik sekolah minggu dikasih snack, dikasih bingkisan Natal, mungkin nanti ada Santa Clausnya. Makanya datang. Apa aja yang bisa kita lihat nanti, ya harus datang dulu baru kita lihat dan bersukacita bersama di Natal keluarga HKBP Deltamas. Jadi untuk mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kembali kami menundukkan kepala kami ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kami, sumber pengetahuan kami, di mana kami dapat disebut baik oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena ajaran Tuhan yang kami terapkan setiap hari. Ya Bapak, inilah kami anak-anakmu sekolah minggu yang akan mendengar bagian dari firman-Mu. Ajari kami untuk tetap melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan di dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu semua, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di minggu yang indah ini tertulis dalam Mika 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat-a. Tapi Amang akan baca semua. Mika 5 ayat 1 sampai 4. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan sampai di ayat 4a saja, dan dia menjadi damai sejahtera. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini pasti kita pernah berekreasi. Di dalam hidup adik-adik sekolah minggu pasti pernah ketawa dengan puas, dengan lepas, dengan sukacita. Karena apa yang diinginkan dikabulkan oleh orang tua. Contoh, Pak, mau main ke Ancol dong, mau main ke Dufan. Kita dibawa sama mama papa main-main ke Dufan. Luar biasa sukacitanya. Mama mau berenang ke waterboom aja yang dekat. Kita naik kolam renang yang spiral itu. Mantap ya kan? Jadi itu sukacita yang hadir ketika kita diberikan sesuatu oleh orang tua kita. Tapi tahukah kita bahwasannya di dalam sukacita kita ada pengorbanan orang tua, di mana dia berjerih payah nih sampai keringetan nyari uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Bahkan bukan hanya kebutuhan kita, permintaan kita sekalipun orang tua mencoba untuk menyanggupi. Adik-adik sekolah minggu, maka Abang ingin katakan cinta butuh pengorbanan. Allah Bapa mencintai manusia, dia berkorban menjadi sama dengan manusia dan mau disalib, mati untuk menebus dosa manusia. Itu adalah pengorbanan Allah, pengorbanan Tuhan kita dalam wujud Tuhan Yesus Kristus. Maka saya ingin katakan, Abang pengen bilang, kalau adik-adik bilang cinta mama, cinta papa, ingat,
harus ada pengorbanannya. Harus mau memberi sesuatu. Kalau bapaknya pulang, Butet, Ucok, pijit dulu papa. Karena kita cinta papa kita, ya udah nggak apa-apa, dipijit aja punggungnya, pundaknya, nggak apa-apa dong. Kalau mama pulang dari pasar, Butet, Ucok, angkat ini belanjaan. Ya kita angkat semampu kita. Jangan angkat yang beratnya 100 kilo, enggak juga, ya kan? Jadi angkat aja. Berkorban itu hal atau buah dari cinta kasih kita kepada siapapun. Jadi kalau kita bilang, adik-adik sayang mama enggak? Sayang. Buktikan sayangnya. Adik-adik sayang papa enggak? Sayang Pak Pendeta. Buktikan cinta kasihnya. Agar kita mampu menerapkan apa yang Tuhan Allah wujud nyatakan. Mesias yang hadir, lahir dari bangsa yang kecil. Firman Tuhan mengatakan demikian. Maka Amang pengen bilang, sesuatu yang besar mampu juga lahir dari adik-adik yang masih kecil. Karena tidak boleh ada satu orang pun yang meremehkan kekuatan orang kecil. Bahkan kekuatan adik-adik sekolah minggu yang katanya masih kecil. Kekuatan kita luar biasa. Orang tua kita juga harus mengakui bahwasannya terkadang rezeki yang diberikan Tuhan di dalam hidup orang tua lahir oleh karena buah doa dari adik-adik sekolah minggu. Maka kita harus belajar ya, Mesias yang lahir dari bangsa yang kecil. Jadi aku masih kecil, aku harus memiliki satu visi, mimpiku harus sebesar mungkin. Cita-citaku harus setinggi langit. Ya walaupun jatuh sesekali, kita jatuh di antara bintang-bintang, iya kan? Itu kata-kata pujangga itu, ya kan? Jadi adik-adik sekolah minggu cita-citanya mau jadi pilot boleh, cita-citanya mau jadi pengusaha boleh, cita-citanya mau jadi YouTuber boleh, tapi semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Adik-adik harus tetap menyebarkan firman Tuhan melalui sikap hidup, tutur kata, ngomong jangan kasar, ya, ngomongnya jangan kebun binatang keluar semua, nggak boleh. Jadi apalagi Emang Pendeta ya, dari gaya hidup, apalagi kalau lifestyle-nya, gaya hidupnya mau memberi. Ketika kita mau memberi kepada orang miskin, pengemis yang datang, pengamen yang datang, yakinlah itu sudah melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita mau menunjukkan kita juga peduli terhadap sesama. Yakni ada uang jajan lebih, ya nggak apa-apa kita sisihkan sedikit. Mungkin mereka belum makan, mungkin mereka mentok, nggak dapat pekerja, jadi harus ngamen, jadi harus jadi pengemis. Ya itu harus kita pikirkan juga, mereka juga butuh makan. Ya kan? Maka wujud nyatakan cinta kasih Tuhan dalam bentuk pengorbanan kita. Adik-adik sekolah minggu harus mau berkorban demi masa depan yang indah, demi masa depan yang sukses. Pengorbananmu sekarang adalah menghabiskan waktumu untuk apa? Main game. No. Habiskan waktumu untuk belajar, untuk berhitung matematika, untuk berdoa. Habiskan waktumu untuk mempersiapkan hari depanmu. Agar hari depanmu sukses, engkau harus belajar pada saat ini. Semua kita sekolah kan? Puji Tuhan, karena orang tua kita mau berkorban dan memberikan uang sekolah kita dengan sukacita. Maka kita semangat. Nyari uang sekarang sulit, jadi jangan boros. Memberi boleh, boros jangan. Boros itu gimana, Mang Pendeta?
Ya borosi itu sebentar-sebentar ke warung jajan, sebentar-sebentar ke Alfa jajan, sebentar-sebentar ke Indomaret jajan, sebentar-sebentar kuotanya habis, beli kuota lebih banyak. Nah itu boros ya. Maka kita harus mulai mendisiplinkan hidup kita agar adik-adik menjadi orang sukses di hari depan. Korbankanlah waktumu sekarang ini untuk lebih giat belajar, lebih giat berdoa, lebih giat mendengarkan firman Tuhan, dan lebih giat membantu sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami untuk semakin mempermuliakan nama Tuhan melalui aktivitas kami setiap hari. Terima kasih atas firman-Mu yang indah, dan ajari kami Tuhan mampu berkorban demi siapapun yang kami cintai. Bahkan demi orang-orang yang ada di dunia ini yang mungkin mengalami keadaan tidak sesuka cita yang kami alami. Ya Bapak, ajari kami juga untuk menjadi pendoa bagi mereka. Terima kasih Tuhan, demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu, marilah kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi di Son Adong Huboan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.